Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Maulida dengan NIM 2231. Dan saya Adira Galih dengan NIM 2003-102206. Dan saya Mustiqa Pramestia Diana dengan NIM 2003-102225. Di sini kami akan berdiskusi tentang Bank Jago dan Sibank. Kedua bank yang mungkin memiliki beberapa perbedaan dalam jenis jasa, alasan memilihnya, kelebihan, kekurangan, serta kritik dan saran. Teman saya akan memberikan penjelasan tentang kedua bank tersebut. Baik, di sini saya memilih Sibank. Saya akan menjelaskan jenis apa itu Sibank sebenarnya. Jenis Sibank itu adalah salah satu bank swasta nasional Indonesia yang menawarkan berbagai jenis layanan seperti keuangan, seperti tabungan, pinjaman ataupun investasi, bahkan layanan perbankan digital seperti itu. Alasan saya memilih Sibank adalah mungkin orang-orang yang memilih Sibank itu karena ketersediaan jaringan cabang ya, ATM ataupun layanan online yang memadai seperti itu. Mereka juga menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan individu ataupun bisnis tertentu, apalagi di bisnis Shopee atau komersil seperti itu. Lalu kelebihan dari Sibank sendiri itu adalah jangkauan cabang dan ATM-nya itu sangat luas, dan berbagai produk dan layanan keuangan seperti digital ataupun pinjaman dan lain-lain seperti itu. Lalu ada kemudahan akses ke rekening dan layanan perbankan digital, entah itu mau dikirim di Dana ataupun dikirim ke yang lainnya seperti itu. Lalu untuk kekurangannya sendiri, menurut saya pribadi, Sibank itu memiliki kekurangan seperti biaya transfer ya, dan biaya administrasi yang mungkin dibilang cukup tinggi, dan layanan pelanggannya tidak selalu responsif dan ramah seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan tentang Bank Jago. Bank Jago adalah bank digital yang berfokus pada layanan perbankan digital dan inovasi teknologi keuangan. Mereka juga menawarkan layanan perbankan melalui aplikasi seluler dan platform online. Alasan orang memilih Bank Jago itu karena mereka menawarkan solusi perbankan yang lebih modern, mudah diakses melalui aplikasi seluler, dan menawarkan fitur-fitur inovatif dan inovasi seperti cashback dan investasi online. Kelebihan dari Bank Jago itu memudahkan akses untuk melalui aplikasi seluler, inovasi teknologi keuangan, dan kemungkinan untuk berinvestasi melalui platform mereka. Kekurangan Bank Jago itu mungkin lebih ke terbatasan jaringan ATM fisik, masih dalam tahap pertumbuhan, dan mungkin memiliki keterbatasan dalam produk dan layanan. Mungkin kita akan mendiskusikan tentang pemakaian selama ini. Mungkin dari saya sendiri, dari Sibank ya. Mungkin dari kelebihan yang saya rasakan sendiri untuk pemakaian Sibank sendiri itu, dia itu memiliki bunga tabungan dan deposito yang sangat tinggi ya. Dia suku bunganya tabungannya itu sekitar 4% per tahunnya. Bahkan awal kemunculannya dulu itu suku bunga yang diberikan dari Sibank sendiri itu sampai mencapai angka 7% seperti itu. Ini cukup tinggi ya, persentase jauh tinggi daripada ketentuan suku bunga dari bank yang ada di Indonesia seperti itu. Selanjutnya kelebihannya yang saya rasakan itu ada undangan teman. Itu biasanya kita mengundang teman kan di bank ini bisa mengundang teman atau melewat via link seperti itu. Dia itu mendapatkan uang sebesar 35.000 seperti itu, dan itu cukup lumayan juga, apalagi sebagai kami anak mahasiswa yang makannya cuma Senin Kamis. Itu sangat menguntungkan, 35.000 beli pecel bisa dapat seminggu itu. Dan kadang-kadang Sibank juga tidak ada potongan biaya admin ya. Kadang-kadang juga kalau ada event-event kayak 11.11 ataupun Shopee seperti itu, kadang-kadang juga tidak ada biaya admin. Itu biasanya ditanggung untuk pembayaran apapun itu, kemudian ataupun. Lalu yang saya rasakan untuk kekurangan Sibank sendiri yang selama ini adalah miskin fitur ya. Fiturnya cuma itu aja, dan ya itu aja, Shopee doang gitu, ya itu. Terus tidak adanya kartu ATM.
yang mungkin saya tahu di situ si bank ini bergerak di bidang digital bank, tapi harusnya harus ada lah kayak seperti ATM biar menjamin seumpama ini adalah bukti kalau kita sudah memakai itu, tapi tidak ada. Lalu tidak ada fitur pinjaman online seperti itu. Pinjaman online ini kadang-kadang tidak ada di si banknya, tapi kecuali di Shopee-nya menyediakan. Tapi kalau untuk si banknya sendiri masih belum. Mungkin ada mungkin ke esoknya ataupun kapan mungkin bisa dikembangkan lebih lagi seperti itu. Kalau dari saya pribadi yang telah merasakan Bank Jago, jadi dia memudahkan akses bagi para ya kayak kita ini bisa pakai QRIS, bisa pembayaran melalui QRIS, ya, dia juga bisa transfer ke bank-bank lain, dia juga bisa transfer dana ke bank-bank lain, dia juga bisa top up pulsa, top up diamond, top up game, dia juga memiliki keamanan yang cukup baik. Begitu menurut saya. Bagaimana? Saya akan menyampaikan kritik dan saran dari si bank dulu. Mungkin ada kritik terkait dengan biaya tinggi atau ketidakpuasan pelanggan. Saran dapat termasuk meningkatkan layanan pelanggan, mengurangi biaya, atau memperkenalkan produk dan layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yang bank kedua, kritik mungkin berfokus selanjutnya bank yang kedua yaitu Bank Jago. Kritik mungkin berfokus pada keterbatasan jaringan ATM fisik dan tingkat kepuasan pelanggan. Saran bisa termasuk mengembangkan jaringan fisik yang lebih luas atau memperluas katalog produk dan layanan mereka. Kesimpulan dari si bank dan Bank Jago, pilihan antara bank tersebut tergantung pada kebutuhan individu atau bisnis Anda. Penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mempertimbangkan kelebihan, kekurangan, serta kemampuan layanan dari masing-masing bank sebelum membuat keputusan. Sekian presentasi atau diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.